Bismillah, mohon nasihat untuk para pemuda dan pemudi yang sudah bisa atau biasa menggunakan HP Android dan bebas berhubungan dengan alasan atau dengan lawan jenis yang bukan mahram melalui HP tersebut. Jazakumullah khair wa iyyakum. Ya. Nah, ini musibah di masa ini, ya. Musibah di masa ini lebih terkait dengan bab ini, penggunaan HP Android pada perkara-perkara yang tidak sesuai dengan ajaran agama kita. Ya, sebetulnya HP ini kan perangkat, bisa digunakan untuk kebaikan, bisa pula digunakan untuk keburukan. Tapi disayangkan lebih banyak yang menggunakan untuk keburukan sepertinya. Termasuk yang tadi ditanyakan atau dimintakan bimbingan terkait dengan masalah ini, adanya pemuda atau pemudi yang dengan HP itu berhubungan, ya, chatting atau lebih dari itu, ya, dengan lawan jenisnya, bukan mahram. Dan ini sebetulnya bukan terkait dengan pemuda dan pemudi. Ada pula, ya, orang tua laki-laki dan perempuan juga ada, ya. Sudah bersuami, sudah beristri, tapi juga melakukan hal yang seperti ini, ya, sama saja. Nah, ini seperti yang kita ketahui bersama, ini bisa menjadi jalan syaitan untuk menjerumuskan keduanya pada perkara-perkara maksiat, ya. Allah Subhanahu wa taala sudah mengatakan dalam ayat dengan jelas, wala taqrabu az-zina. Wala taqrabu az-zina. Jangan kalian mendekati perzinaan. Nah, chatting seperti itu apa maunya? Dengan adab-adab yang diajarkan Islam, dengan tujuan-tujuan yang diajarkan Islam atau tidak. Nah, ini berbahaya sekali, ya. Ketika komunikasi tujuannya nggak sesuai dengan tujuan Islam, caranya juga ditambah, cara juga tidak sesuai dengan cara yang dituntunkan Islam, ya. Nah, terus kira-kira apa yang terjadi ketika ada dua orang yang seperti itu sementara lawan jenis, ya, laki-laki dan perempuan? Bukankah Rasulullah SAW sudah mengingatkan, ma taraktu ba'di fitnatan adhar 'ala ar-rijali minan nisa. Tidaklah ku tinggalkan setelahku suatu godaan, ujian yang lebih bermudarat bagi kaum laki-laki daripada godaan dan ujian dengan kaum wanita. Godaan kaum wanita ini sangat bermudarat bagi laki-laki dan juga sangat bermudarat bagi perempuan, ya. Disebutkan pula oleh Nabi SAW, wa kanat fitnatu Bani Israel fin nisa. Awal fitnati Bani Israel fin nisa. Dan pertama terjadinya kehancuran karena ujian dan godaan di Bani Israel adalah dengan godaan-godaan kaum wanita, ya. Nah, umat ini juga, ya, mengikuti umat-umat terdahulu, kata Nabi, ya kan? Jadi umat ini juga bisa hancur dengan sebab itu, ya, dan terjadi, ya. Kalau seandainya masing-masing itu mengikuti tuntunan Islam, ya, insya Allah kan akan terjaga. Tapi ternyata ya, seperti yang kita ketahui bersama, banyak terjadi dengan ini pelanggaran-pelanggaran syar'i. Awalnya mungkin
chatting-chatting ringan, berikutnya chatting-chatting berat, ya. Awalnya hanya tulisan-tulisan, berikutnya mulai pengen tahu suaranya, berikutnya pengen lihat wajahnya, berikutnya pengen ketemu dengannya, dan seterusnya. Ya, terjadilah di situ seperti yang Nabi katakan. Apa? Nabi katakan apa? La yakhluwanna rajulun bimra'atin. Ya. Laisa ma'aha mahram. Jangan sekali-kali seseorang berdua-duaan dengan seorang wanita yang tidak ada mahramnya. Tapi itu terjadi akhirnya melalui tahap demi tahap tadi. Dan Nabi katakan tidaklah seperti itu kecuali apa? Salisuhumas syaitan. Ketiganya itu setan. Ya sudah. Ya. Kira-kira apa yang terjadi antara dua orang lelaki dan perempuan, yang ketiganya setan. Ya, dia bukan jurinya, setan bukan jurinya, tapi penggodanya yang memprovokasi. Ya, istilahnya kurang lebih begitu. Ya. Artinya memanas-manasi untuk berbuat maksiat pada keduanya. Na'udzubillah min dzalik. Jadi hendaknya kita menjauhi hal seperti itu. Kita menyelamatkan diri kita. Bagi laki-laki atau perempuan yang memang ingin menikah, ya jalani tuntunan syar'i. Menikah itu halal, syar'i, dapat pahala, ibadah, ya. Jadi nggak usah pakai begitu-begituan. Kalau memang sudah pengen menikah, menikah. Yang laki-laki mau menikah, jalani proses syar'i, menikah. Yang perempuan mau menikah, jalani proses syar'i, menikah. Ya. Nabi sudah katakan, ya ma'syarus syabab, man istata'a minkumul ba'a falyatazawwaj. Wahai para pemuda, siapa yang sudah mampu menikah, menikahlah. Sudah diperintah oleh Nabi. Malah nggak nikah-nikah, ya, malah pacaran nggak nikah-nikah. Ya. Ini yang dengan Android ini juga, ini kan sama saja pacaran, ya kan? Kalau istilah sekarang, ya, cuma pacaran elektronik, ya. Ya. Sekarang kan serba digital, jadi ini pacaran digital ini, elektronik. Ya, yang ini menjadi langkah awal daripada ya yang bukan elektronik. Na'udzubillah min dzalik. Nah, jadi harus berhati-hati dari hal tersebut. Ya, aib yang akan dirasakan dengan sebab itu jauh-jauh lebih berat daripada kenikmatan yang mungkin dia dapatkan. Ya. Karena itu ikutilah tuntunan agama kita. Ya. Allah Subhanahu wa taala tidak mengharamkan kita dari kebaikan. Justru Allah Azza wa Jalla memberikan jalan yang baik untuk sesuatu yang baik. Diberi kebaikan, kenikmatan, tapi dengan jalan yang baik. Itu Islam. Enggak mengharamkan kebaikan. Yang Islam enggak mengharamkan pernikahan. Ya. Tidak. Justru dengan cara yang baik dapat kebaikan dunia akhirat insyaallah. Tapi kalau cara-cara yang enggak mengikuti Islam ini, mungkin maunya nafsunya mengikuti diikuti untuk memperoleh kenikmatan yang dia maukan, tapi bisa kehancuran berikutnya nanti. Justru jalannya buruk, dapatnya nanti juga buruk. Na'udzubillah min dzalik. Baik. Nasallahu salamah, kita berlindung kepada Allah Azza wa Jalla, keselamatan untuk diri kita dan untuk keluarga kita, untuk teman-teman kita semuanya.